Halo teman-teman, selamat datang di channel KNF. Kembali lagi bersama aku. Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film dengan judul Purple Hearts. Kira-kira bagaimana ya keseruan dari alur film yang satu ini? Yuk, langsung saja kita mulai. Suatu malam di bar terlihat ada grup band sedang tampil menghibur para pengunjung. Vokalis band tersebut bernama Casey. Selesai menyanyi, Casey buru-buru memakai apron pelayan. Selain menjadi penyanyi, dia juga bekerja sebagai pelayan di bar itu. Waktu sedang mengobrol dengan teman sesama pelayannya, mendadak sekelompok tentara marinir Amerika Serikat datang. Awalnya Casey malas melayani mereka, tapi waktu melihat salah satu tentara adalah sahabat kecilnya yang bernama Frankie, dia langsung menyambut mereka dengan baik. Casey lalu meminta teman pelayannya menemani para tamu itu dan mengobrol sementara dia akan mengambil minuman. Namun ketika minuman diantar, rekan-rekan Frankie terus menggoda Casey. Casey yang tak terima dianggap wanita murahan pun meninggalkan mereka. Karena merasa tak enak, rekan Frankie yang namanya Lup menghampiri Casey kemudian meminta maaf jika kelakuan rekannya barusan tak sopan. Tapi bukannya menerima permintaan maaf, Casey malah menyuruhnya pergi sambil bilang kalau dia tahu tujuan Lup minta maaf, pasti cuma mau modus. Selesai menemani para tentara ngobrol, teman Casey menyarankan agar Casey menikah dengan pria yang berprofesi sebagai tentara saja. Dari obrolan tadi, dia baru tahu jika menikahi tentara, maka semua biaya hidup istrinya nanti akan ditanggung oleh negara. Mulai dari uang tunjangan, bulanan, asuransi, dan hingga tunjangan kesehatan. Di tengah obrolan, alarm HP Casey berbunyi. Ia lalu minta izin istirahat sebentar dan bergegas pergi ke parkiran. Di dalam mobil, Casey memeriksa gula darahnya, kemudian menyuntikkan insulin. Ternyata 6 bulan lalu dia divonis dokter menderita penyakit diabetes stadium awal, jadi harus rutin menyuntikkan insulin ke tubuhnya. Esok pagi saat Lup sedang jogging, dari belakang muncul mobil misterius ingin menabraknya. Beruntung Lup masih bisa sempat menghindar dari mobil itu. Keluar seorang bandar narkoba kelas kakap bernama John. Ia kesini untuk menagih hutang narkoba Lup sebesar $15.000. Jadi dulu sebelum menjadi tentara, Lup masih menganggur, pernah menjadi pecandu narkoba berat. Karena tak punya uang, dia sampai terus berutang pada John demi membeli barang haram tersebut. John di situ mengancam bila tak mau membayar, maka dia akan membunuh keluarga Lup. Dengan ketakutan, Lup meminta tambahan waktu serta berjanji pasti akan melunasi secepatnya. Malam hari, selesai penyanyi, seperti biasa, Casey langsung menyuntikkan insulin di toilet. Tapi sayangnya, obat insulin itu untuk minggu ini habis. Padahal dia sudah tak punya uang lagi. Dalam kondisi lemas, Casey tak sengaja melihat stiker tentara di kaca toilet. Seketika, dia teringat ucapan temannya kemarin tentang berbagai tunjangan hidup yang akan didapatkan istri tentara. Casey pun dapat ide. Keesokan harinya, dia pergi ke rumah Frankie. Di sana, Casey menawarkan sebuah kesepakatan, yaitu bagaimana jika mereka berdua kawin kontrak. Casey curhat selama ini gajinya sebagai penyanyi dan pelayan masih kurang untuk membeli obat. Karena itulah dia terpaksa harus menikahi tentara demi mendapatkan fasilitas tunjangan kesehatan. Sedangkan uang tunjangan bulanan istri dari pemerintah nanti bisa Frankie ambil. Namun rencana Casey barusan ditolak mentah-mentah. Frankie menjelaskan setelah tugas di luar negeri berakhir, dia sudah berencana menikahi kekasihnya. Mendengar penolakan itu, Casey kecewa. Tapi sebagai sahabat, dia tetap mendukung keputusan Frankie. Di luar, Lup yang baru datang tersengaja mendengar semua obrolan mereka. Esok hari, Lup yang ketahuan takutan dengan ancaman John pun nekat mengajak Casey bertemu di suatu restoran. Di sana, Lup memberitahu kalau kemarin dia tak sengaja mendengar obrolan Casey di rumah Frankie.
Karena Frankie menolak tawaran Casey, Lup pun memutuskan bersedia membantu menggantikannya, asalkan dia bisa dapat seluruh uang tunjangan bulanan istri yang pemerintah berikan. Lup lalu bilang 2 hari lagi dia akan berangkat tugas ke Irak. Bila Casey setuju dengan kesepakatan ini, maka besok mereka berdua sudah bisa langsung menikah. Ia juga mengingatkan selama menjalani kawin kontrak agar tak dicurigai, mereka wajib selalu saling berkirim pesan dengan kata-kata mesra serta sering-sering video call. Mendengar penjelasan panjang lebar itu, Casey yang juga sedang sangat butuh uang pun setuju. Besok paginya, Casey dan Lup pergi ke gereja. Waktu melihat Frankie menyambut kedatangan mereka, Casey kaget. Ternyata Lup yang meminta hadir menjadi saksi pernikahan. Frankie lalu meminjamkan cincin yang akan digunakan untuk melamar kekasihnya, sambil berpesan agar Casey menjaga cincin tersebut sampai dia pulang dari Irak. Setelah semua siap, pernikahan dimulai. Hari itu, Lup dan juga Casey telah resmi menjadi pasangan suami istri. Besoknya, sebelum berangkat ke Irak, Lup serta para tentara lain berpamitan terlebih dahulu dengan keluarga masing-masing. Lup di situ memberikan kertas berisi nama dan juga nomor telepon kakaknya. Kemudian berkata, bila suatu saat terjadi sesuatu padanya di medan perang, Casey harus segera memberitahu sang kakak. Berbulan-bulan lamanya, mereka berdua selalu rutin saling mengirim pesan romantis dan menjalani kehidupan di 2 negara serta 2 situasi berbeda. Hingga suatu hari di video call, raut wajah Lup serta tentara-tentara Amerika lain terlihat gelisah. Lup cerita saat ini seluruh tentara sedang dalam kondisi bertahan dari gempuran serangan lawan. Mendengar cerita sang suami, Casey mencoba menghibur para tentara di sana dengan menyanyikan lagu ciptaannya sendiri. Casey begitu senang lagunya berhasil menghibur tentara-tentara itu. Keesokan harinya, di video call dengan gembira, Casey memberitahu kalau bandnya dapat tawaran manggung di festival musik terkenal. Melihat wajah bahagia istrinya, Lup juga ikut senang. Hari konser pun tiba. Setelah persiapan selesai, Casey bersama bandnya memulai penampilan mereka. Keesokan malamnya, Casey dapat telepon yang mengabarkan kalau tadi siang Lup terluka parah akibat karena ledakan ranjau dan sedang dioperasi. Dengan panik, Casey buru-buru pulang untuk menghubungi kakak Lup. Namun meski telah dicari kemana-mana, kertas nomor teleponnya hilang. Beruntung alamat rumah keluarga Lup ada di Google. Pagi hari, Casey bergegas pergi ke alamat tersebut. Sesampainya di sana, ayah Lup lah yang membukakan pintu. Karena tak tahu harus mengabari siapa lagi, Casey pun terpaksa memperkenalkan diri sebagai istri Lup dan menceritakan kondisi suaminya sekarang. Mendengar cerita itu, sang ayah syok. Kenapa Lup tak pernah cerita pada keluarga kalau dia sudah menikah? Bahkan ayahnya juga baru tahu Lup masuk militer. Selama ini, keluarga taunya Lup punya banyak hutang dan selalu membuat masalah. 3 hari kemudian, Lup dipulangkan ke Amerika demi menjalani pengobatan medis lebih lanjut. Ketika keluarga menjenguk Lup, kaget kenapa mereka bisa tahu. Sang ayah lalu menyuruh semua keluar, memberi ruang untuk Lup dan Casey berdua. Casey di situ minta maaf karena kemarin dia terlalu panik, jadi terpaksa memberitahu ayah Lup. Dengan kesal, Lup menjelaskan alasan kenapa dia tak ingin keluarga tahu karena ayahnya adalah polisi dan dia sering berhubungan dengan petinggi-petinggi tentara yang sekarang menjadi atasannya. Bila pernikahan pura-pura ini ketahuan, ayahnya pasti akan melapor, tak peduli meski itu anak kandungnya sendiri. Gara-gara sudah terlanjur, jadi mulai sekarang agar keluarganya percaya mereka berdua harus tinggal serumah dan akting seperti suami istri sungguhan.
Casey pun tertawa geli. Dia lalu bertanya bagaimana kabar Frankie. Sambil menahan air mata, Lup memberitahu kalau Frankie juga jadi korban bersamanya. Namun berbeda dengan Lup, dalam kondisi insiden ranjau itu, nyawa Frankie tak bisa diselamatkan. Mendengar kabar kematian sahabat kecilnya, tangisan Casey pecah dan langsung berlari keluar. Esok hari, selesai upacara pemakaman, Casey memberikan cincin titipan Frankie pada kekasihnya. Casey cerita, sebenarnya setelah pulang tugas dari Irak, Frankie ingin sekali melamar kekasihnya itu. Namun, ternyata Frankie tak pernah benar-benar pulang. 1 minggu kemudian, setelah keluar rumah sakit, Lup terpaksa tinggal di apartemen Casey agar tak dicurigai. Untuk sementara waktu, Lup juga harus rutin menjalani terapi seminggu sekali, diantar ayah dan kakaknya sampai sembuh total. Jadi, sebelum sang ayah datang minggu depan, mereka berdua harus membuat rumah ini terlihat seperti rumah pasangan pengantin baru. Alhamdulillahnya ayah Lup tidak curiga. Minggu demi minggu berlalu, karir Casey sebagai penyanyi semakin naik. Label musik pun tertarik memproduksi lagu-lagu ciptaannya. Sementara Lup masih berfokus berjuang menjalani masa terapi. Suatu siang, waktu Lup sedang sendirian, ia melihat mobil John ada di depan apartemen. John lalu menelpon dan berkata bahwa dia tahu pernikahan Lup kini cuma pura-pura. Tapi karena sekarang Casey adalah istri Lup, jadi kalau tak melunasi hutang, maka John tak akan segan-segan meneror keluarga Casey juga. Sorenya di taman, kakak Lup bersama Casey memberi kejutan hadiah seekor anjing untuk menemani masa terapi agar psikologi Lup makin baik. Besok pagi, waktu baru pulang kerja, Casey bingung kenapa pintu rumahnya yang rusak sudah diperbaiki. Di dalam, dia kaget melihat Lup sudah bisa berjalan, walaupun masih menggunakan tongkat bantu. Mereka berdua kemudian sarapan bareng di balkon. Perbincangan sederhana di balkon itu membuat hubungan Casey dan juga Lup semakin dekat. Mereka saling bercanda, tertawa, bahkan main adu kuat, nahan pedas, makan cabai. Ketika ingin membantu mandi, Lup pertama kalinya Casey melihat dengan mata kepala sendirinya betapa parahnya luka di kaki Lup. Dari situlah Casey mulai mengerti bagaimana penderitaan yang Lup rasakan selama ini. Ia pun berjanji akan berusaha selama ini untuk merawatnya. Malamnya, setelah sekian lama tidur di sofa, Casey akhirnya mengizinkan Lup untuk tidur bersama di kasur. Esok hari, di acara barbecue, keluarga Casey terpesona melihat sikap Lup yang sangat ramah dengan anak-anak kecil. Kakak ipar Casey lalu mendoakan semoga Casey bisa cepat punya anak, karena Lup pasti akan menjadi ayah yang baik. Di suatu malam, ketika tidur, Lup terbangun mendengar telepon apartemen berdering. Di telepon dengan panik, ibu Casey memberitahu kalau barusan rumahnya dibobol maling. Waktu sampai, karena ibu Casey belum tahu putrinya sudah menikah, jadi lupa memperkenalkan diri sebagai teman dekat Casey. Tak lama kemudian, Casey datang dan langsung menenangkan sang ibu. Lup lalu menyuruh Casey menemani ibunya, sementara dia akan memeriksa ke dalam rumah. Di dalam rumah, tiba-tiba Ajun menelpon. Ternyata John lah yang membobol rumah ibu Casey. John bilang dari kejauhan, dia diam-diam sudah merekam ucapan Lup waktu tadi memperkenalkan diri pada ibu Casey yang bilang kalau mereka berdua hanya teman dekat. Rekaman tersebut akan John gunakan sebagai barang bukti bahwa pernikahan itu cuma settingan. John mengancam jika dalam 1 minggu tak melunasi hutang, maka dia akan melaporkan Lup. Sepulangnya dari sana, Casey terlihat sangat kelelahan akibat penyakit diabetesnya kambuh. Dengan sigap, Lup segera membantu membaringkan dan meminumkan obat diabetesnya. Kini giliran Lup yang merayap Casey. Pasangan suami istri settingan itu telah memenuhi sumpah mereka saat pernikahan dulu, yaitu sumpah setia dan saling merawat satu sama lain di saat sehat maupun sakit. Keesokan paginya, karena perbuatan John kemarin sudah melewati batas, Lup
nekat pergi ke markas John lalu mengajarnya hingga babak belur. Setelah puas, ia kemudian memberikan uang tunjangan dari pemerintah yang berwajah cair pagi ini untuk melunasi sisa hutangnya dan langsung pergi. Sebelum pulang, Luke mampir ke makam Frankie terlebih dahulu. Di sana sambil nangis dia curhat dan meluapkan seluruh masalah hidupnya yang terasa begitu berat. Sepulangnya ke rumah, barang-barang Luke sudah dikemas dalam koper. Luke pun bertanya ada masalah apa. Dengan penuh amarah, Casey berteriak, kenapa Luke berbohong? Barusan ibunya menelpon dan cerita ada orang bernama John datang ke rumah, memberitahu tentang masalah utang piutang serta semua masalah Luke. Karena tak mungkin bisa menutupi lagi, Luke akhirnya jujur. Sama seperti Casey, tujuannya kawin kontrak adalah demi uang. Dia butuh sekali uang untuk membayar hutang narkobanya dulu. Luke berusaha meyakinkan Casey bahwa masa lalu sebagai pecandu memang buruk, tapi kini dia telah sepenuhnya bersih dan tak akan pernah mau menggunakan barang haram itu lagi. Namun, sekeras apapun, usaha Luke hati Casey terlanjur hancur. Ia tetap tak bisa memaafkan kebohongannya selama ini. Apalagi gara-gara Luke, ibunya sampai ikut terseret masalah. Sebelum pergi, Casey berkata, sepulang acara konser malam nanti, dia tak ingin melihat wajah Luke ada di sini. Dan satu lagi, mulai detik ini, Casey meminta cerai. Malamnya, meski galau, Casey berusaha tetap profesional menghibur para fans. Sementara, Luke melampiaskan seluruh masalah hidupnya dengan mencoba lari berkeliling. Betapa senang hati Luke setelah sekian lama berjalan. Malam ini, untuk pertama kalinya dia bisa kembali berlari seperti dulu lagi. Tapi baru aja merasa lega, mendadak atasan Luke datang dan menyuruhnya ikut ke kantor. Selesai acara, manajer memberitahu kalau Casey diundang untuk tampil membawakan lagu ciptaannya sebagai penyanyi pembuka di acara konser besar yang akan diadakan minggu depan. Tengah malam, waktu Casey sedang istirahat, ayah Luke menelpon. Dia mengabarkan bahwa tadi siang ada pria bernama John melaporkan pernikahan palsu mereka berdua, dan sekarang Luke sedang diinterogasi di markas militer. Ayah Luke yang selama ini tertipu pun mengungkapkan kekecewaannya pada Casey. Mendengar itu, Casey hanya terdiam, merasa bersalah. Beberapa hari kemudian, persidangan militer digelar. Dalam sidang itu, sebenarnya pengacara sudah menyuruh Luke diam dan jangan bicara apapun agar hukuman diringankan. Karena sebelumnya di militer juga banyak kasus-kasus pernikahan palsu untuk mendapatkan uang tunjangan pemerintahan persis seperti kasus Luke. Tapi waktu melihat wajah Casey, Luke tak bisa. Demi melindungi wanita yang dia cintai itu, Luke nekat berdiri lalu membuat pernyataan di hadapan hakim. Luke menyatakan bahwa semua ini dia rencanakan sendiri. Casey hanyalah korban pemaksaannya. Mendengar pengakuan tersebut, hakim pun memutuskan memvonis Luke hukuman 6 bulan kurungan di penjara militer. Sementara Casey dinyatakan bebas. Esok hari sebelum mulai tampil membuka konser, Casey menonton video pernikahan dengan Luke. Dalam video itu terdengar sumpah yang pernah mereka ucapkan, yaitu sumpah untuk tetap bersama dalam sehat maupun sakit dan dalam suka maupun duka. Waktu Casey mulai tampil bernyanyi di atas panggung, ia terus ingat semua kenangan bersama Luke. Setiap lirik yang dia ucapkan selalu tergambar wajah suami palsunya itu. Hingga akhirnya Casey sadar bahwa dia benar-benar telah jatuh cinta. Sementara di rumah, terlihat Luke sedang bersiap-siap berangkat menjalani hukuman. Ketika ingin keluar, dia kaget kenapa ada lencana penghargaan untuknya. Ternyata meski melanggar hukum militer, Luke tetap dianugerahi penghargaan atas jasanya yang telah berkorban dan berjuang membela negara di medan perang. Beruntung Casey datang tepat waktu. Ketika bertemu sang pujian hati, tanpa basa-basi ia langsung mengungkapkan perasaannya. Mungkin awalnya semua cuma pura-pura,
Tapi tanpa disadari, sebenarnya mereka berdua telah menjalani pernikahan ini dengan sungguh-sungguh. Mereka telah menepati sumpah untuk saling merawat di saat sehat maupun sakit. Meski hanya hal-hal sederhana, Casey ingin sekali bisa makan di balkon bersama Luke lagi, ingin tertawa bersama Luke lagi, dan ingin Luke menjadi orang pertama yang mendengar lagu ciptaannya. Tak peduli 6 bulan atau bertahun-tahun, Casey akan tetap menunggu hingga Luke pulang. Nah, di sini filmnya sudah berakhir ya teman-teman. Ini sebenarnya lumayan bikin kita jadi kayak terharu gitu, karena perjuangan mereka berdua dari awal yang tadinya memang pura-pura tapi sekarang jadi beneran sayang. Dan buat teman-teman di rumah yang mungkin penasaran dengan alur film yang lainnya, kalian jangan lupa untuk pantengin terus channel ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa semuanya. Dadah.